Masih ingat tidak dengan video saya sebelumnya mengenai proses semai tanaman kembang kol? Iya, hari ini kita akan memberikan update mengenai tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya, yaitu bunga kol atau kembang kol. Sekedar mengingatkan saja, beberapa waktu lalu saya telah berbagi bagaimana proses semai yang saya lakukan untuk jenis tanaman kembang kol ini. Proses penyemaian sebelumnya berjalan dengan baik, hasilnya cukup memuaskan, hampir 99% bisa sprout dan berkecambah sampai pada proses penanaman atau siap tanam. Nah, hari ini saya akan memberikan update bagaimana gambaran tanaman yang sudah kita tanam sebelumnya dari bibit atau benih yang sebelumnya sudah kita semai bersama-sama. Nah, di hadapan kita ini adalah tanaman dari hasil semai yang sebelumnya kita lakukan. Kondisinya sudah seperti ini, bisa dilihat pertumbuhannya cukup rata, cukup bagus, namun ada beberapa kendala yang terjadi. Coba kita lihat lebih dekat seperti apa tanamannya. Ini dia, jika kita lihat lebih dekat, secara keseluruhan tanaman ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cukup subur. Usia tanaman ini kurang lebih ada sekitar 1 bulan lah kurang lebih, dan sudah setinggi ini. Bisa dilihat pokok batangnya seperti ini, kemudian daun-daunnya seperti ini. Nah, seperti ini. Bunga kol ini sengaja saya tanam di dalam polybag dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu mengenai lahan. Jadi kebetulan saya tidak punya lahan yang mencukupi untuk penanaman bunga kol ini, sehingga saya memutuskan untuk menanamnya di polybag. Kemudian pertimbangan keduanya adalah efektivitas, karena saya hanya memanfaatkan halaman rumah. Dengan ditanam di polybag, maka saya lebih leluasa untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman ini. Dalam proses pemeliharaan ini ada beberapa catatan. Sampai dengan hari ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, perlu dipertimbangkan lagi mengenai proses pemeliharaannya dan hasilnya yang bisa dilihat seperti ini. Cerita sedikit mengenai proses pemeliharaan bunga kol yang saya tanam ini. Jadi di usia beberapa minggu, sekitar tumbuhan ini sudah berdaun 5, tapi masih cukup kecil seperti ini kurang lebih. Nah, saya memutuskan untuk menyisipkan tanaman bayam cabut di sela-sela masing-masing polybag. Jadi pertimbangan saya demi efektivitas, dengan lahan yang ada, dengan polybag yang ada, saya berniat untuk lebih maksimal dengan menanam tanaman tambahan, yaitu bayam cabut seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi dalam satu polybag di sela-selanya ada bayam cabut yang saya sebar atau yang saya tanam setelah bunga kol berusia cukup sekitar 5 daun. Sudah 5 daun, kemudian saya tebar dengan bibit bayam cabut. Pada kenyataannya, sebelum ditanam bayam cabut ini, bunga kol ini tanamannya sangat mulus, tidak ada daun yang cacat sama sekali, tidak ada serangan hama ataupun penyakit. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ketika tanaman bayam yang saya semai mulai tumbuh, ternyata terdapat serangan ulat daun. Jadi pada awal-awal waktu ulat daun hanya menyerang pada tanaman bayam cabut. Seperti ini bekasnya. Ini adalah bekas-bekas terkena serangan hama ulat. Kemudian lama-kelamaan waktu berjalan, ternyata ulat pada tanaman bayam cabut tersebut kemudian menular atau hinggap juga di tanaman utama, yaitu bunga kol, dan kemudian mengakibatkan beberapa tangkai daun diserang oleh ulat daun seperti ini. Itu untuk catatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari segi pertumbuhan. Sebelum diberikan tanaman tumpang sari atau diberikan tanaman sela, yaitu bayam cabut, bunga kol ini tumbuh dengan baik, subur, dan sangat beragam, sangat seragam maksud saya. Setelah ditanami dengan bayam cabut, tentu saja ketersediaan unsur hara atau pupuk yang ada di dalam polybag ini terbagi dan ternyata tidak cukup, sehingga mempengaruhi proses tumbuh atau proses perkembangan tanaman utama, yaitu bunga kol yang kita tanam ini. Jadi pada akhirnya ada beberapa tanaman yang pertumbuhannya tidak maksimal, sehingga pada akhirnya kurang seragam. Ada yang sudah cukup bagus, cukup besar, tapi ada juga yang pertumbuhannya agak terhambat sehingga terlihat lebih kecil atau kerdil. Nah, seperti ini secara keseluruhan keadaan tanamannya seperti ini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang tumbuh maksimal bagus, namun ternyata ada juga tanaman yang tumbuhnya kurang maksimal dan tertinggal seperti ini. Dua hal ini memberikan masukan kepada saya bahwa untuk menghasilkan tanaman yang bagus, yang sehat, yang perkembangannya maksimal, kita juga harus memperhatikan lingkungan atau tanaman lain yang berada di sekitar tanaman pokok yang kita budidayakan. Karena ada beberapa jenis tanaman yang justru mengundang hama dan penyakit untuk tanaman yang lainnya. Dengan begitu, pada akhirnya akan berimbas kepada perkembangan tanaman sayur yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah kecukupan nutrisi pada tanah atau unsur hara yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Apabila menggunakan satu tanaman dalam polybag khususnya, maka itu akan lebih bagus karena nilai nutrisi atau kandungan nutrisi yang ada di dalamnya akan lebih fokus untuk satu tanaman saja. Sedangkan apabila ingin sistem tumpang sari, kita tentu harus mempertimbangkan lebih jauh mengenai kecukupan
dari unsur hara atau pupuk yang ada pada masing-masing polybag. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, kalau tidak dikontrol dengan baik, maka bisa jadi salah satu dari tanaman tersebut kalah dan kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut terhambat. Demikianlah dua catatan yang perlu saya garis bawahi, yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin menanam bunga kol, khususnya dengan memanfaatkan media polybag untuk di pekarangan rumah atau di halaman rumah. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja kita harus ekstra dan benar-benar rinci dalam memperhatikan atau merawat tanaman-tanaman yang kita budidayakan tersebut. Seperti kesalahan saya yang pertama, yaitu mengenai tanaman tumpang sari. Itu ternyata menguras nutrisi dalam tanah, dalam polybag, sehingga perkembangannya akan terhambat. Seperti ini contohnya, ini ada lagi. Ini ada satu tanaman tumpang yang menumpang di media polybag utuh. Bisa dilihat seperti ini. Kita lihat tanaman utamanya, bunga kolnya seperti apa. Seperti ini ya. Jadi bisa dilihat bahwa pertumbuhannya juga terhambat karena yang lebih subur adalah tanaman tumpang yang lainnya. Jadi dalam hal ini, tanaman lain yang tidak kita budidayakan atau tanaman tambahannya akan menjadi hama. Maksud saya akan menjadi benalu atau seperti rumput liar yang mengurangi jatah nutrisi tanaman yang seharusnya diperuntukkan bagi bunga kol yang kita tanam. Nah, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi catatan penting bagi rekan semua yang ingin membudidayakan khususnya tanaman bunga kol. Sampai di sini dulu. Saya akan sambung lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai, dan sampai bertemu pada video berikutnya.